Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nadha'i alaihi darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah. فجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. ثم الفاتح صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السالفي ثم إلى تبشرها شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal yang lalu sudah selesai kita membahas tentang bab yang paling akhir, yaitu tentang kesimpulan. Jajannya ono bukan artinya setelah menyelesaikan tentang isi dari dua kalimat syahadat, bahwa seluruh akidah yang kita pelajari semuanya masuk di dalam maknanya dua kalimat syahadat, maka itulah yang menjadi kesaksian.
Ketika ente mengatakan asyhadu, saya bersaksi, apa yang disaksikan? Yang disaksikan ya ilmu yang ada di dalam hati. Kalau di hati kamu nggak ada ilmu, mau menyaksikan apa? Karena kesaksian kepada Allah itu nggak pakai mata. Kalau kesaksian Allah pakai mata, nanti orang buta protes, nggak bisa menyaksikan. Menyaksikan Allah itu bukan melihat kebesarannya Allah dengan melihat gunung, langit, bukan. Menyaksikan Allah itu melihat pengetahuan ilmu yang ada di hati kamu tentang Allah. Kalau di hati kamu nggak ada ilmu tentang Allah, berarti nggak ada sebuah kesaksian. Nyaksiin apa? Oh, saya nyaksiin langit. Langit emangnya Allah? Nyaksiin gunung, gunung emangnya Allah? Bukan. Oh, itu kan kebesaran Allah. Mana ada kebesaran Allah di langit? Mana ada kebesaran Allah di bumi, di gunung? Kebesaran Allah itu ya sifat-sifatnya Allah. Kesempurnaan Allah itu sifat-sifat Allah yang ada pada Allah. Jadi yang kamu saksikan apa? Ilmu yang ada di hati kamu. Maka dikatakan bersaksi itu saya menyaksikan Allah dengan mata hati gitu. Jadi menyaksikan Allah maknanya meyakini dan dengan mata hati. Kalau nggak menyaksikan apa yang ada di hati kamu, ya berarti nggak punya kesaksian. Ngucapin syahadat, ngomong saya bersaksi, tapi nggak ada sebuah kesaksian apapun. Namanya syahadat palsu atau syahadatnya ikut-ikutan. Lah, yang di dalam hati itu mau masuknya ke hati itu hasil informasi, namanya taklid. Mau masuknya ke dalam hati berdasarkan berpikir, namanya ma'rifat, gitu loh. Yang penting dalam hati kamu itu ada isinya, ada pengetahuan tentang Allah. Maka dari pengetahuan itulah saya menyaksikan kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Allah betul-betul Tuhan. Menyaksikan Nabi Muhammad betul-betul Nabi. Dalam hati kamu punya pengetahuan tentang kenabian seorang Nabi. Kalau di hatinya nggak ada isinya apa-apa, lah yang disaksikan apa? Menyaksikan apa? Alat bersaksinya apa? Kan yang namanya bersaksi itu ada alatnya, ada yang disaksikan. Namanya syahadat itu kan ada syahid, ada masyhud, masyhud alaih, masyhud bih, baru jadinya syahadat, sebuah kesaksian. Jadi kita sudah menyelesaikan semua apa yang harus kita simpan di dalam hati kita, yaitu sebuah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu keinampan dalai banyu orang musannif melanjutkan dengan orang yang sudah mengetahui tentang isinya dua kalimat syahadat, orang yang di hatinya sudah tersimpan ilmu, diperintah untuk memperbanyak membaca dua kalimat syahadat, diperintah memperbanyak kalimat tauhid, membaca la ilaha illallah. Karena akhir dari hidupnya seseorang itu bukan mengucapkan syahadat, tapi mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mau masuk Islam baru ngucapin dua kalimat syahadat. Kalau mau masuk surga ngucapinnya la ilaha illallah. Beda nih. Jadi ketika kamu mentalkin seseorang, ya talkinnya dengan kalimat tauhid, dengan la ilaha illallah. Diperintah memperbanyak mengucapkan kalimat tersebut agar sampai kalimat tersebut mendarah daging dalam diri kita. Maknanya mendarah daging itu maknanya selalu melekat, maknanya selalu punya koneksi antara hati dan lisannya. Ketika mulutnya diam, hatinya yang connect. Ketika mulutnya bunyi, hatinya nyambungin.
Jadi di dalam dirinya nggak pernah ada kosong dari kalimat la ilaha illallah. Ini perintah. Apabila kamu sudah ada isinya dua kalimat ini, maka perbanyaklah kamu mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Karena nanti akan muncul dalam diri kamu anugerah Allah, karunia Allah, kebaikan Allah yang nggak diberikan Allah kepada orang-orang yang lain, yang nggak diberikan Allah kepada orang-orang yang nggak punya pengetahuan di dalam hatinya. Jadi orang mau ahli wirid, mau ahli puasa, mau ahli sodako, mau ahli haji, mau macam-macam amaliyahnya, ketika di hatinya nggak ada ilmu tentang Allah, ya nggak akan diberikan keistimewaan yang lebih oleh Allah. Orang yang akan diberikan keistimewaan adalah orang yang di hatinya terdapat ilmu atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dibarengi dengan setelah kamu punya pengetahuan, kamu ulang-ulang mengucapkan mengucapkan kalimat tauhid agar kalimat tersebut menyatu dengan dirinya. Harapannya apa nanti? Di akhir hayatnya bisa mudah mengucapkan kalimat tauhid. Karena orang kalau sudah ngomong nanti akhir hayatnya akan ngucapin la ilaha illallah. Kalau ada akhir, ada awal. Awalnya gimana? Ya awalnya taklim, awalnya belajar, awalnya mengetahui. Nanti akhirnya bisa mengucapkannya dengan mudah. Kalau awalnya nggak pernah diisi dengan pengetahuan, gimana akhirnya bisa mengucapkan kalimat tersebut? Kemudian yang akhir, Musharrah menjelaskan, wabillahi taufiq la rabba ghairahu, la rabba ghairuhu wa la ma'buda siwahu. Maka tidak ada atau hanya pertolongan itu hanyalah Allah lah yang berhak memberikan pertolongan berupa taufik. Tidak ada selain Allah zat yang disembah, dan tidak ada Tuhan yang mengurus kita selain Allah, dan tidak ada yang disembah selain Allah. Dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri apa maknanya wabillahi taufik. Aila bi ghairihi. Maknanya taufik itu tidaklah kita minta kepada selainnya Allah. Gak ada pertolongan yang kita harapkan dari selain Allah, gak ada. Pertolongan itu hanya kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakdir al-jar wal majrur lil ifadatil hasri disebutkan diawali dengan jar wal majrur wabillahi, ada huruf ba, jar yang memajrurkan lafaz Allah, wabillahi. Apa maksudnya? Itu adalah meringkas bahwa nggak ada lagi yang lainnya. Jadi hanya Allah lah kita mengharapkan pertolongan, kita mengharapkan taufik, mengharapkan kebaikan-kebaikan. Wa taufik, taufik itu apa? At-taufik lughatan itu dimaknai li ta'lifi baina syai'ain. Taufik secara bahasa itu maknanya merangkai sesuatu, menghimpun sesuatu perkara dengan perkara yang lainnya. Artinya mengumpulkan perkara yang satu dengan perkara yang lain namanya taufik secara bahasa. Fa'aktsar atau lebih dari
dua, tiga perkara yang dihimpunkan, itu namanya taufik. Wa syar'an, adapun maknanya taufik secara syar'an itu dimaknai khalaqat ta'ata fil abdi, menciptakannya ketaatan pada dirinya si hamba. Allah menciptakan ketaatan kepada si hamba itu maknanya si hamba mendapatkan taufik. Jadi ada hidayah, ada taufik. Kalau hidayah itu berupa informasi atau petunjuk. Kalau informasi atau petunjuk ini Allah bagikan untuk semuanya. Kalau ada orang kok nggak mendapatkan taufik, nggak mendapatkan hidayah, nggak dapat informasi, petunjuk, ya dia nggak disebut mukallaf. Dia nggak mendapatkan perintah untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Oh, nggak ada informasinya. Di hidayah itu diberikan oleh Allah kepada semuanya, artinya dengan turunnya Nabi, dengan turunnya Al-Quran, adanya kiai, adanya majelis taklim, informasi untuk semuanya, itu hidayah Allah bagikan. Tinggal dia mau mengikuti hidayah atau enggak. Yang ikut hidayah namanya dapat taufik, gitu. Dapat kebaikan yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Artinya informasi itu nggak sekedar informasi, nggak sekedar tahu ada agama Islam, nggak sekedar tahu ada Nabi Muhammad, ada Allah sebagai Tuhan, tapi dia mau patuh, mau tunduk, mau ngelakuin perintah, namanya mendapatkan taufik. Khalaqat ta'ah fil abdi kaza arafahul imamul haramain. Ini takrif ini yang berasal diambil dari Imam Haramain, wa huwa aula. Ini takrif yang paling baik. Kalau kita mengatakan, tanya apa sih taufik itu? Taufik itu ya Allah menciptakan kebaikan kepada hambanya, namanya taufik. Takrif yang paling baik ini. Daripada takrifnya yang lain, minat ta'rifil asy'ariyah, dari ta'rifnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Asy'ari juga membuat ta'rif yang namanya taufik itu apa. Kata Imam Asy'ari, apa ta'rifnya taufik? Bi annahu khalaqal qudrata lit-ta'ah fil abdi. Taufik menurut Imam Asy'ari adalah Allah menciptakan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Jadi dalam dirinya hamba diberikan kemampuan untuk melaksanakan kebaikan. Kemampuan untuk bikin kebaikan itu namanya taufik. Kalau yang nggak dikasih kemampuan itu, berarti nggak dikasih taufik. Kayak kamu tahu tentang perintah sholat, tapi nggak ngelaksanain sholat, berarti nggak dikasih kemampuan untuk sholat. Namanya kamu nggak mendapatkan taufik. Tahu ngaji itu penting, tahu ibadah penting, tapi nggak mau ngelaksanain itu, berarti kamu nggak dikasih kemampuan untuk berbuat kebaikan. Jadi Imam Asy'ari mengatakan ta'rifnya taufik itu adalah kemampuan yang diciptakan Allah pada dirinya hamba untuk berbuat baik. Imam Haramain langsung pada kebaikannya. Jadinya bentuk kebaikan, itulah namanya taufik dari Allah. Kata ulama, lebih baik ta'rif Imam Haramain dibandingkan ta'rif Imam Asy'ari. Kenapa? Lianna khalaqal qudrata ala ta'ah maujudun fil kafiri ma'annahu ghairu mauqufin ma'annahu ghairu muwafiq.
wadafa'a dzalika. Karena kemampuan untuk berbuat taat itu juga diciptakan pada orang kafir. Orang kafir itu juga punya kemampuan, tapi dia nggak menggunakan kemampuannya atau apa namanya, atau tidak memanfaatkan kemampuannya untuk melaksanakan kebaikan. Jadi punya kemampuan tapi nggak dipakai. Lah, orang mukmin yang punya kemampuan dan dipakai itu namanya mendapatkan taufik. Nah, kalau bentuknya kemampuan doang berarti nggak ada bedanya dong, orang kafir juga mendapatkan. Sama dengan hidayah tadi, orang kafir juga dapat berita gitu loh, dapat informasi, artinya dapat apa? Dapat info tentang jalan yang benar. Kan hidayah itu, huda itu petunjuk tentang jalan yang benar. Kayak kamu dikasih tahu kalau mau ke Marunda, mau ke pondoknya Habib, itu jalannya lewat sini, namanya dapat petunjuk kamu. Yang tadinya nggak tahu jalan, terus tahu jalan, tinggal mau ikut jalan itu enggak, gitu loh. Lah, yang punya kemampuan mau ikut jalan itu namanya dapat taufik. Yang nggak mau ikut jalan itu namanya nggak dapat taufik. Nah, sekarang kita bahas, kalau memang taufik itu bentuknya sebuah kemampuan, berarti orang kafir dapat. Makanya ta'arif Imam Haramain dianggap lebih baik dari ta'arif ini, karena Imam Haramain mentakrif taufik itu jadinya kebaikan, bukan hanya bentuknya kemampuan gitu loh. Dzalika bi annahu laisal murad bil qudrati salamatul alat hatta yaruddu ma dzakara. Di sini yang dimaksud oleh Imam Asy'ari itu bukan yang seperti itu, bukan seperti kalau orang kafir juga dapat apa? Kemampuan untuk ngelakuin kebaikan. Enggak begitu. Kalau kita meyakini begitu, nanti kita punya paham seperti Qadariyah. Kamu sekarang ini punya nggak kemampuan untuk berdiri? Sekarang nggak punya. Kamu nggak punya kemampuan berdiri. Kamu sekarang udah berdiri, kemampuannya duduk. Begitu. Kalau kamu mengatakan saya punya kemampuan berdiri, kamu Qadariyah berarti. Kamu menganggap Allah itu menitipkan kekuatan. Jadi kemampuan yang Allah berikan itu bersamaan dengan kerjanya. Jadi kemampuan kamu yang Allah beri sekarang kemampuan untuk duduk, bukan kemampuan berdiri, bukan. Kalau kamu nanti bisa berdiri, berarti Allah berikan kemampuan untuk berdiri, gitu. Jadi kemampuan dibikin oleh Allah bersamaan dengan perbuatannya. Bukan kamu nyimpen baterai, terserah saya mau dipakai apa kemampuan saya, gitu loh. Itu pahamnya Qadariyah jadinya. Jadi yang dimaksud Imam Asy'ari nggak seperti itu, gitu loh. Khalaqat ta'ah di sini atau apa? Khalaqal qudrah li ta'ah, dibikin kemampuan untuk ta'ah itu bersamaan dengan jadinya taat, gitu maksudnya, gitu loh. Bersamaan kamu sholat, bersamaan Allah bikin kemampuan kamu untuk sholat. Kalau nggak sholat, ya nggak dibikin kemampuan untuk sholat berarti. Jadi orang kafir itu nggak punya kemampuan sholat, gitu maksudnya. Orang kafir itu nggak punya kemampuan untuk ibadah, nggak punya.
Yang punya kemampuan ibadah siapa? Ya yang ibadah gitu loh. Orang mukmin yang nggak sholat, iya nggak dikasih taufik gitu maksudnya. Jadi nyambung nggak nih? Jadi kita jangan memahami taufik itu, kemampuan atau kudrat itu seperti qadariyah. Kalau kamu seperti qadariyah, jadinya begitu. Tanya udah. Nyambung. Dia bertanya, ini sekarang bisa nggak berdiri? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Loh, saya duduk, nggak mau berdiri. Nah, kalau setelah kamu berdiri, alhamdulillah bisa. Itu loh. Jadi bersamaan kamu berdiri, bersamaan Allah kasih kamu kemampuan. Jadi kemampuan itu bersamaan dengan jadinya perbuatan. Bukan kemampuannya dulu, kerjanya berikutnya. Berarti kemampuan itu tertinggal dalam diri kamu gitu loh. Itu namanya paham qadariyah. Jadi nanti nanya rata-rata qadariyah. Nggak ngaji ini qadariyah, ini bukan ahli sunnah, bukan. Bohong jadi ahli sunnah. Tanya Ustadz, ini bisa sholat? Bisa. Qadariyah. Coba tanya. Gitu loh. Jadi memaknai taufik ini poin utama di sini. Apa sih makna taufik itu? Ini dari awal kita sudah jelaskan bagaimana makna ahli sunnah, bagaimana qadariyah, jabariyah, gitu loh. Ahli sunnah itu yang meyakini bahwa Allah menjadikan sesuatu bergandengan dengan sesuatu yang lain. Kalau qadariyah mengatakan Allah menjadikan sesuatu dengan menitipkan kekuatan. Kita nggak pernah meyakini Allah menitipkan kekuatan dan dengan kekuatan itu kita bisa ngelakuin sesuatu. Kamu meyakininya begitu, ente masih jadi qadariyah. Bisa nulis, bisa berdiri. Kalau ente ngomong nggak bisa, orang bingung. Oh, berarti cacat dong kamu. Ini mau ngomong bisa, gimana? Ngomong nggak bisa, gimana? Coba ente. Apa ente di interview di kantor, bisa komputer? Enggak, Pak. Bisa manajemen? Nggak bisa, Pak. Nanti kemarin mau ngapain? Mau daftar, Pak. Ini bisanya apa? Nggak bisa apa-apa, Pak. Makanya ngomongnya insya Allah. Kan dikatakan di akhir apa namanya? Insyaallahu ta'ala ma la yadkhulu ta'ata hasri wa billahi taufiq. Jadi antara i'tiqad dan hukum adat ini jangan sampai berlawanan maksudnya. Karena memang keduanya itu walaupun kelihatannya bertolak belakang, tapi ya kita nggak menjadikan dia hal yang bertolak belakang. Jadi ngomong kalau mau ngomong di lisan ya sesuaikan dengan ngomong insya Allah. Ente bisa hadir ke rumah saya insya Allah. Ente bisa komputer insya Allah. Lah kalau ente ketemunya orang-orang filsafat nggak mau insya Allah. Ente bisa bayar utang insya Allah. Oh saya nggak mau insya Allah. Ini kalau ente utang sama saya bisa nggak bayar insya Allah Pak? Waduh, mana jaminannya? Saya mau yang pasti-pasti aja. Jangan insya Allah. Coba ini. Jadi kita ini sekarang nggak punya kemampuan berdiri, nggak punya, gitu loh. Kenapa? Karena Allah nggak ngasih kemampuan itu, nggak ngasih. Masa sih kemampuan berdiri dan kemampuan duduk bareng gimana? Jadinya ini apa nanti? Kan harus salah satu kemampuan. Kamu sekarang berdiri apa duduk? Oh, saya sekarang diberi kemampuan duduk. Berarti kemampuan berdirinya mana? Gak ada. Kalau nanti kamu berdiri, di situ ada kemampuan berdiri. Mampu duduk nggak? Enggak.
Gitu loh. Di kemampuan itu bersamaan dengan kerjanya. Jadi jangan kamu menganggap bahwa Allah itu nitipin kekuatan. Kayak begini, yang namanya wayang itu nggak pernah dititipkan kekuatan sama dalang, nggak pernah. Hah? Ini dong. Kapan dalang bikin dia terbang? Ya waktu diterbangin. Bukan ini wayang tancap, ini bisa terbang? Nggak bisa. Bisa terbang bagaimana? Oh nancap kok terbang? Oh jelas wayang nancap kok bisa terbang. Kapan wayang bisa terbang? Iya waktu diterbangin gitu loh. Kalau nggak terbangin, iya nggak bisa gitu loh. Makanya disitulah orang-orang tasawuf, orang wali-walinya Allah ketika dia bisa sholat, ya Allah alhamdulillah. Karena dengan dia bisa sholat, Allah kasih taufik dia sholat. Kalau belum jadi sholat, ya saya belum bisa sholat. Makanya kalau tanya kapan sih puncaknya orang ngaji tauhid? Kapan? Kalau sudah nggak bisa sholat gitu. Kalau ini kamu masih bisa sholat, berarti masih jadi qadariyah. Orang duduk kok ngomong bisa berdiri namanya qadariyah. Masa sih ada kemampuan diam dan kemampuan gerak dimunculkan bersamaan, gimana jadinya? Kemampuan duduk dan kemampuan berdiri, ente bisa nggak lari? Bisa, saya ini bisa lari, bisa duduk, bisa jalan. Waduh, banyak kemampuan kamu gitu loh. Nah kamu sekarang ngapain? Duduk lah, yang lain kemampuannya mana gitu loh. Apa jawabnya? Kemampuan kamu yang lain, yang duduk bisa lari, bisa terloncat, bisa mana kemampuannya? Tersimpan di mana? Dalam diri. Oh, tersimpan dalam diri. Jadi kalau pas berdiri muncul kemampuannya. Jangan angan saya, Bu. Hah? Jangan saya. Oh, jangan angan toh. Jadi nggak nyata gitu barangnya. Itu. Ini poin utamanya di sini. Jadi kamu tahu bahwa yang namanya taufiknya Allah itu mau ditakrif dengan Imam Haramain benar, karena Imam Haramain bicara jadinya, atau ditakrif Imam Asy'ari ya benar. Cuma kalau takrif Imam Asy'ari butuh penjelasan panjang gitu loh. Takrif Imam Haramain langsung jadi gitu loh. Khalaqat ta'ah selesai gitu loh. Allah menciptakan kamu untuk sholat, itu taufik namanya. Imam Asy'ari ngomong khalaqal qudrah li ta'ah. Kudrah litoah itu kapan? Ya waktu sholat. Waktu nggak sholat nggak ada kudrahnya, itu nggak ada gitu loh. Berarti kudrahnya hawadis bisa punya hasil nggak? Kudrahnya hawadis punya hasil nggak? Punya hasil. Hasilnya taat, bukan hasilnya barang. Kalau kudrahnya Allah hasilnya barang. Kudratnya hawadis hasilnya to'ah. Karena pilihan kamu untuk ngelakuin sesuatu itu hanya bisa menghasilkan ketaatan kepada Allah atau maksiat. Hasilnya pahala atau dosa. Bukan hasilnya benda atau barang, bukan. Itu hadapannya hukum syar'i. Iya dong. Tapi kemampuan kamu itu hanya bisa hasil dalam pandangan hukum syar'i doang. Bukan hukum adi. Hukum adi nggak ada kemampuannya apa-apa, nggak punya asar apa-apa gitu loh. Itu begitu. Jadi kalau kemampuan di adi kan memang wala tabiat, wala ilat, kan? Wala kuah. Nanti kuah ini nggak bisa menghasilkan apa-apa, tabiat kamu nggak bisa, artinya nggak bisa menghasilkan asar bentuknya benda atau barang, nggak bisa. Jadi kemampuan saya hasilnya apa? Taat atau maksiat. Jadi kemampuan yang Allah berikan kepada orang kafir kemampuan apa? Maksiat. Diberi kemampuan untuk minum arak, diberi kemampuan untuk zina,
diberi kemampuan untuk gitu loh, nggak diberi kemampuan untuk taat. Lah orang mukmin punya nggak kemampuan itu? Punya. Kalau pas maksiat gitu loh. Kalau pas kamu maksiat, kamu nggak punya kemampuan taat, nggak punya. Karena kemampuan itu bersamaan dengan kerjanya. Itu yang menjadi etikotnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang mukmin diberikan oleh Allah dua kemampuan untuk taat dan maksiat. Kalau orang kafir maksiat doang, gak diberi kemampuan untuk taat enggak. Ya, tiap hari dia maksiat, tambah maksiat, tambah maksiat, tambah ingkar, tambah ingkar, tambah ingkar. Namanya apa tadi? Taufik. Nyambung nggak? Ya, jadi takrif yang mau dipakai takrifnya siapa? Nah, lebih aula, dia lebih mudah untuk dipahami, langsung pada sasarannya gitu loh. Kalau Imam Asy'ari detail, perlu kamu jelaskan lagi yang dimaksud kudrah untuk taat itu apa gitu loh, bukan kudrah seperti pahamnya Qadariyah. Nah, Imam Asy'ari memang orang ahli dalam ilmu kalam, ngomong ta'rif itu untuk jelasin kamu ahli sunnah, memahami kudrat ya harus benar kudratnya ahli sunnah, jangan kudrat seperti Mu'tazilah Qadariyah. Dikatakan hatta yaruddu, hingga bisa ditolak madzakarot bal al muradu biha, yang dimaksud dengan kudrah kata Imam Asy'ari al aradu al muqarana li ta'ah, yaitu sebuah arad yang Allah jadikan yang bersamaan dengan munculnya ketaatan. Jadi kudrah itu adalah sebuah arad yang Allah munculkan bersamaan dengan hadirnya ketaatan. Kalau nggak ada hadir sebuah pekerjaan gimana? Ya nggak ada karotnya itu, nggak ada kuahnya itu, nggak ada kudratnya ta'ah. Jadi kudratnya hawadis itu arad, karena perkara yang baru didatangkan, namanya apa? Arad. Artinya arad itu perkara yang baru datang. Wadzalika ghairu maujud fil kafir, maka al-arad muqarrah li taat ini enggak muncul pada orang kafir. Orang kafir enggak punya itu. Li adami wujud di ta'ah anhu, karena enggak adanya ketaatan bagi orang kafir. Wa bihadza kulluhu ta'lamu annahu la hajata li ziyadah. Maka dari ta'rif ini enggak butuh lagi diketahui bahwa tidak ada kebutuhan untuk menambahkan ba'duhum wa tashili sabil khair ilaihi li ikhrajil kafir fata'ammal. Maka dari sini definisi ini yang mudah, taufik adalah jalan kebaikan kepada Allah yang mengecualikan orang-orang kafir. Makanya lebih mudah ditakrif pakai takrifnya Imam Haramain, di jalan untuk melaksanakan kebaikan. Kalau kita ngomong kudrah li ta'at, dengan jalan untuk melakukan kebaikan gitu. Orang kafir nggak diberi jalan untuk ngelakuin, yang diberikan jalan ngelakuin kebaikan ya hanya orang mukmin. Ini dilarikan ke syar'i. Kalau kita bicara umum, maka kepada tiap perbuatan kita, apa? Jalan untuk berkedip, jalan untuk duduk, jalan untuk tidur, jalan untuk, nanti bisa sampai menjadi orang yang duduk, orang yang jalan karena Allah menciptakan kudrah itu bersamaan dengan perbuatannya. Nyambung ya? Sampai di akhirnya Musa ngomong apa? Fata'ammal. Fata'ammal itu pikirkanlah.
Jadi perkara ini nggak mudah maksudnya loh. Ini butuh pemikiran kamu, kejelian pemahaman kamu. Nggak cuman yakinilah enggak, tapi ta'amal, pikirin, detailin nih juga ente gitu loh. Jadi dalam tiap kitab ini dikatakan di akhirnya ta'amal. Artinya apa? Kamu nggak bisa langsung segera, oh iya. Tapi berarti memang saya nggak punya. Kalau saya duduk, kemampuan berdiri saya mana? Kemampuan jalan saya mana? Kemampuan tidur saya mana? Wong saya ini sedang duduk. Jadi kemampuan saya untuk duduk, nggak punya kemampuan untuk yang lainnya. Gitu. Hanya ada pada satu kemampuan untuk mengerjakan satu hal. Maka ta'amal, pikirkanlah ini. La rabba ghairahu wa la ma'buda siwahu. Tidak ada zat yang mau kita mintain pertolongan kecuali hanya Allah, karena nggak ada zat yang bersifat ketuhanan hanya Allah. Yang bisa menciptakan hanya Allah. Allah itu menciptakan apa? Allah menciptakan makhluknya dan perbuatannya. Itunya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Maka dari sinilah apa dikatakan oleh kitab Al-Hikam apa? Kalau kamu pengen menjadi orang yang bisa ringan menerima ujian, maka ketahuilah bahwa setiap kejadian Allah yang menciptakan, nanti ringan. Kalau kamu menuduh ada suatu kejadian muncul bukan dari Allah, kamu akan berat menerima ujian itu. Tapi kalau setiap kejadian kamu yakini datangnya dari Allah, ringan. Digambarkan apa? Orang yang berada dalam keadaan gelap. Ketika dalam keadaan gelap, kepala kamu dipukul. Belum hilang sakitnya, dikemplang lagi. Marah nggak? Hah? Ini kurang ajar amat, kemplang aja. Hah? Begitu nyala, yang di depan kamu mak kamu. Marahnya masih ada? Hah? Hilang. Yang tadinya berat menerima ujian, begitu lihat, oh mak yang bikin, hilang, ringan, gitu loh. Biar benjutnya masih ada, tapi gondoknya hilang, gitu loh. Kalau kamu kok keluar rumah pas nggak pakai sendal, ada yang buang samsu masih nyala merenganga, kamu injek, itu gondok nggak kira-kira? Hah? Kalau kamu lihat Allah yang buang, yang bikin itu nyala api, ini marah sama siapa? Mau Allah, ya Allah kurang ajar amat tuh bawa. Mau marah sama siapa ente gitu? Ada anak kecil datang pegang batu, melempar kaca rumah kamu, biar pecah. Yang mau dimarahin siapa? Karena kamu menganggap anak kecil itu yang, maka kamu marahin. Kalau kamu tahu ini Allah yang memperbuatnya, yang mau dimarahin siapa? Ente mau gondok sama siapa gitu loh? Hah? Itu loh maksudnya. Jadi ketika seseorang tahu pekerjaan ini datang dari Allah, kamu jadi ringan, nggak berat hati kamu. Ya Allah, ini ujian. Astagfirullah, sabar. Kaca 200.000. Lah kalau kamu nggak ingat Allah yang bikin, udah anaknya kamu jewer, kamu labrak rumah bapaknya, berantem sama bapaknya,
bukan kaca yang pecah, pala bonyok. Bisa double bonyoknya. Ente punya bini cerewet, sabar, ya Allah. Ya Allah, ini bini saya kalau masuk ke sumur, ya Allah, ada jin-jinnya yang kabur, ya Allah. Bukan bini saya yang kabur, bukan jinnya yang kabur, enggak, betah sama cerewetnya, ya Allah. Dikasih ujian fakir, dikasih ujian apa? Kematian, dikasih ujian kehilangan, semua kalau kita lihat Allah yang bikin ringan. Tapi ketika kamu nggak menyadari, nggak bisa melihat Allah yang bikin, berat. Makanya nanti dalam kitab tasawuf, mata hati seseorang untuk bisa melihat Allah yang bikin itu bertingkat-tingkat. Ada yang melihatnya duluan ngelihat Allahnya, baru lihat kejadiannya. Ada yang bersamaan lihat kejadian, bersamaan lihat Allah. Ada yang lihat kejadiannya, baru lihat Allah. Iya. Tapi ketika akhirnya lihat Allah, aduh, ada yang sama sekali nggak ngelihat Allah. Ini yang paling berat. Usinya gondok, makanya ada orang stres, gila, itu kadang-kadang nggak ngelihat Allah yang bikin, gitu loh. Ya, tingkatan hatinya manusia itu tinggal bagaimana apa cahaya Allah yang masuk ke dalam hatinya. Nah, digambarkan seperti apa? Cermin. Kamu itu seperti dalam sebuah ruangan. Kamu kalau dalam sebuah ruangan, ruangannya itu penuh dengan kaca. Kalau kacanya gelap di luar, yang kelihatan apa? Hah? Diri kamu sendiri. Coba kamu tes. Dalamnya terang nih, kaca semua. Di luar kacanya kamu gelapin, yang kelihatan apa? Diri kamu sendiri. Tapi kalau kacanya bening, yang kelihatan apa? Kamu kelihatan nggak? Sedikit. Coba kamu cek. Kamu di tempat yang terang, kacanya nembus, ada nggak bayangan kamu? Ada sedikit, tapi yang lebih jelas Allah lebih jelas dilihat kamu, gitu loh maksudnya. Ngelihat Allahnya lebih jelas dilihat dirinya sendiri, gitu. Itu orang-orang yang terang kacanya, gitu. Cahayanya Allah langsung masuknya kencang, gitu loh. Malah lihat dirinya lebih sedikit. Tapi kalau cahaya dari luar masuknya sedikit, kamu lihat diri kamu lebih jelas. Ini gambarannya. Jadi apa, orang yang bisa melihat semua perbuatan itu hanya dari Allah, la rabba ghairahu wala ma'budu siwahu, maka dia akan bisa tahu bahwa segala kejadian hanya Allah yang menjadikan, yang mendatangkan. Ketika demikian, kamu akan betul-betul jadi orang mukmin yang sebenarnya. Makanya di kitab Hikam diceritain apa seorang waliullah dimimpikan kepada Allah. Dalam mimpinya itu Allah ngasih tahu, Fulan, saya ini sebelum menciptakan apa-apa, baru hamba saya semuanya saya ciptakan. Itu semua hamba saya cinta sama saya. Setelah saya ciptakan dunia, 90% hamba saya kabur nyintain dunia. 90%.
Saya ciptakan kesenangan, saya ciptakan HP, saya ciptakan perempuan, saya ciptakan tahta, harta. Ini dunia semua nih. 90% hamba saya kabur. Tinggal 10% yang masih bertahan nyembah Allah. Dari 10% itu saya ciptakan lagi surga. Dari 10% itu yang 90% lagi kabur ngejar surga. Jadi kalau kita ambil 1 juta, berapa itu? Tinggal 100.000. Dari 100.000 kabur lagi berapa? 90.000. Tinggal berapa? 10.000. Lalu aku ciptakan neraka, 90% lagi kabur. Ibadah kepadaku karena takut kepada neraka. Itu loh maksudnya. Bukan ibadahnya murni kepada Allah, tapi ibadahnya karena takut masukin. Tinggal berapa? 1.000. Yang 1.000 itu kemudian aku ciptakan ujian untuk mereka. 90% kabur. Tinggal berapa? 100 orang. Kemudian yang 100 orang ini Allah nanya, ente ini maunya apa? Saya kasih dunia nggak mau, saya kasih surga nggak mau, neraka nggak takut, ujian kamu terima. Saya hanya berharap ridhomu ya Allah. Kalau begitu susah dapat ridho saya. Pengen jadi orang yang saya cintai susah. Kamu akan saya berikan ujian yang bahkan gunung pun nggak mau terima. Gimana? Kalau ente yang mau siap ya Allah. Maka inilah hamba-hambaku kata Allah. Artinya orang yang selalu tahu setiap ujian datangnya dari Allah. Dan dia selalu siap menerima. Allah kasih ujian apapun itu dari Allah. Nggak pernah nuduh dari yang lain. Yang repot kan gara-gara ente ini saya begini. Gara-gara kamu, ini gara-gara Allah kelihatan? Nggak kelihatan. Makanya orang yang bisa melihat Allah walaupun hanya di akhirnya masih untung gitu loh. Dan ngaji tauhid itu rem untuk ke situ. Untuk nggak kebablasan, nggak ngelihat Allah. Ente punya rem. Walaupun cuma di akhir gitu loh, masih ada remnya untung. Kalau nggak ngaji ini ente. Makanya kalau ada orang kayak Bang Rosid, wah ngaji tauhid kok ngebukin orang untung, ngaji tauhid. Ini kalau ngaji tauhid nggak ngebukin, Mbak. Ditusuk-tusuk. Itu masih ada remnya gitu. La rabba ghairuh, la rabba ghairuhu wa la ma'buda siwa. Terus misalnya ngomong lagi, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayaj'alana wa ahibbatana indal mauti natikina bi kalimati syahadati alimina biha. Dan kami ya Allah kita memohon kepada Allah Zat yang Maha Suci agar menjadikan kita semua berikut orang-orang yang kita cintai sebagai orang-orang yang mampu mengucapkan dan mengetahui dua kalimat syahadat dikala sakaratul maut datang menjemput. Bukan hanya mengucapkan tapi mengetahui. Di datangnya
datangnya sakaratul maut itu singkat. Nah, dalam keadaan yang singkat itu bagaimana bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak ini gitu loh. Hanya dengan pertolongan Allah lah. Ketika kamu di waktu senggang ini bisa sering-sering baca kalimat tauhid beserta maknanya, nanti di waktu yang sempit Allah kasih karunia gitu loh. Allah kasih pertolongan bisa ngucapin kalimat itu beserta mengetahui maknanya. Kalau kamu pikirkan gimana waktu sesingkat itu bisa paham, ya kamu nggak sanggup memang. Kayak kamu dalam sholat lah, dalam waktu yang singkat untuk menghadirkan semua maknanya apa, istighna, makna iftiqor, dalam makna ketuhanan ya susah. Tapi ketika dilatih hadirkan makna yang ijmal akan menjadi terbiasa memahami maknanya dua kalimat syahadat beserta tahu ilmu yang ada di dalamnya. Maka musannif mendoakan kepada gak cuman untuk dirinya sendiri, nas'aluhu, ya Allah kami, ya Allah, bukan as'alu, bukan, tapi nas'alu, kami memohon ya Allah agar Engkau menjadikan kami semua, artinya kami itu siapa? Orang-orang yang ngaji ini dan keluarga kami ya Allah, keluarganya orang yang pada ngaji itu ya. Kami di sini mananya orang-orang yang pengen mengucapkan dua kalimat syahadat dan pengen menghadirkan pengetahuan. Nah, kalau kamu pengen tahu ngaji nggak kira-kira? Kamu nggak pernah ngaji, tapi pengen tahu gimana? Ya nggak ada jalannya dong. Kayak ente tiap hari doa, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh ya Allah. Tapi lesnya piano gimana? Nyambung nggak kira-kira? Lah jalannya gimana? Mau les piano kok pengen anaknya soleh, ya nggak punya jalan. Lesnya komputer, sekolahnya sekolah apa? Akademik, sekolah-sekolah umum yang nggak ada pelajaran agama. Jalannya untuk soleh di mana gitu loh? Sama begini. Ente minta ya Allah mudah-mudahan di akhir hayat saya mengetahui maknanya. Lah pernah ngaji maknanya? Nggak pernah. Lah jalannya gimana? Gitu. Jadi kita dimohonkan sejak awal oleh musannif agar orang yang ngaji ini mendapatkan karunia bisa menghadirkan makna atau pengetahuan ketika akhir hayat. Musannif ini wali-waliullah. Imam Sanusi itu wali-waliullah. Di antara keramatnya apa? Dia kalau sholat selalu mendoakan jamaahnya selamat, diberi pertolongan Allah, nggak tersentuh api neraka setiap dia sholat. Jadi kalau dia sholat jamaahnya banyak, dan di dalam sholatnya dia mendoakan. Jika mengatakan iya karena budu ayat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Hatinya hadir, ya Allah saya dan semua makmum saya semuanya didoakan. Sampai diriwayatkan pernah ada orang yang hadir bersama Imam Sanusi ikut sholat karena dia buru-buru dari pasar belum sempat pulang. Daging yang dia beli dari pasar dibawa ditaruh di sampingnya. Dia ikut sholat. Selesai sholat, zikir, salaman, pulang, dikasih bininya, suruh masak. Sampai besok masih merah dagingnya, nggak matang-matang. Lapor ke Imam Sanusi, Kif, saya sholat di sini, pulang daging saya kok nggak matang-matang. Ya alhamdulillah, doa saya diijabah oleh Allah. Kenapa? Saya mendoakan semua yang di belakang saya nggak mempan api, apalagi api dunia. Oh, api neraka saja nggak mempan.
kok cuma api dunia, kecil. Jadi saya mendoakan, berarti termasuk daging kamu diijabah oleh Allah, nggak mempan sama api. Ya, yang besar sih mendoakan kita semua agar kita semua yang ngaji ini di akhir hayatnya kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta mengerti maknanya. Ya, natikin dan alimin. Sudah natikin bisa mengucapkannya dan mengetahuinya. Nah, doa, yang namanya doa, mendoakan untuk dirinya sendiri dan mendoakan bersama-sama itu lebih diijabah doa bersama-sama. Walaupun kamunya sendiri gitu loh. Kamu sendiri itu doanya, ya Allah mudah-mudahan kami semua orang mukmin umat Rasulullah dapat ini ya Allah, kami semua dapat ini ya Allah. Bukan kalau sendiri, ya sendiri buat saya. Mungkin saya sering kali di musola masjid-masjid kalau dia baca doa apa? Ini apa namanya? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajir, lu pelit amat. Lu kan saya doanya untuk saya, la ilaha illallah. Beratnya apa ngomong Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Bahkan yang ngucapin masing-masing, ya udah sendiri aja Allahumma ajirni. Oh. Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, itu kalau malam mendengarkan Siti Fatimah ibunya doa, selesai diprotes, Umi kok doanya nana semua nggak pernah ni, kenapa? Setiap doa isinya nana, ya Allah kami, ya Allah umat Rasulullah kami. Nah, di dalam hadis, kalau kamu punya hajat, kamu pengen cepet hajat kamu kabul, doakan orang lain yang punya hajat. Ketika kamu mendoakan orang lain yang punya hajat, maka hajat kamu dikabulkan oleh Allah. Kadang orang kan, mau boro-boro doain lu, doain di susah, mau doain lu. Ada nggak begitu? Boro-boro mikirin kamu. Saya mikir diri saya aja nggak. Loh, ini nggak ngerti. Justru ketika kamu mendoakan orang lain, doa kamu diijabah oleh Allah. Makanya Sanusi mengatakan, nas'alu subhanahu wa ta'ala, kami mohon ya Allah agar menjadikan kami semua, orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena memang mengucapkan doa dengan kalimat kami itu lebih utama daripada doa untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kamu doa, usahakan ya walaupun sendiri pakainya nah gitu loh. Artinya mendoakan kami siapa? Ya umat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika hendak mati bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan alimi nabiha, mengetahuinya. Kenapa? Karena Imam Sanusi berpendapat syahadat yang nggak pakai ilmu nggak kepake gitu. Nah, makanya di sini natikin dan alimi nabiha. Karena Imam Sanusi dari awal sudah mengatakan orang yang nggak ngerti maknanya 2 kalimat syahadat, syahadatnya nggak sah. Yang menyebabkan iman diperselisihkan pendapat Imam As-Sanusi. Kalau yang ngomong Imam Tantowi nggak dianggap terainte lah gitu loh. Karena yang ngomong Imam Sanusi, maka pendapatnya diperhitungkan. Kok bisa loh ada syahadat nggak sah? Oh berarti kita harus hati-hati nih, hingga orang diwanti-wanti untuk syahadat beserta ngerti maknanya.
Karena ada pendapat Imam As-Sanusi yang mengatakan tidak sahnya syahadat ketika tidak disertai mengerti maknanya sekalian. Kemudian wasallallahu, ini pembahasan yang panjang lagi tentang sholawat, tentang ridhonya Allah. Kita jelaskan besok sekalian kita penutupan kitab Imam As-Sanusi insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita ngaji Allah jadikan hasil untuk diri kita, Allah jadikan kemudahan kita memahami, Allah jadikan hati kita bisa mengerti, Allah jadikan terbukanya pengetahuan kita, kuatnya iman kita, dan diberikan jalan untuk bisa mudah mengucapkannya ketika akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyat yang sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فاتوب علينا توبة كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا ولإخواني وسائر الهلال أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.